Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersolawat. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM H0218012. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Kemampuan Kreativitas Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika. Proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Nah, adapun pada kali ini yang akan kita bahas yaitu ada 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, pada bab pertama yaitu pendahuluan yang latar belakang pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan sangat bermanfaat dalam segala bentuk peradaban dan kegiatan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam dunia pendidikan harus juga sangat dibutuhkan oleh siswa, terkhusus lagi pada mata pelajaran matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-hitung sehingga banyak siswa yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Menurut Tri Utami Karunia 2011, akibatnya banyak siswa yang kurang kreatif dalam menyelesaikan soal matematika. Pada kenyataan yang ada, bahwa tidak sedikit siswa SMP yang mengeluh dikarenakan sering mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal matematika, sehingga siswa sering melakukan kesalahan. Marit Harverdi dan Ahmad Sahfarani 2011 halaman 140 menyatakan bahwa kesalahan yang paling sering terjadi dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal matematika adalah kurang teliti dalam menghitung, kurang memahami terhadap masalah atau materi, kurangnya kemampuan dalam penafsiran bahasa dalam soal yang menunjukkan bahwa pengetahuan dalam menyelesaikan soal dapat mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Penyelesaian soal yang salah sering terjadi karena siswa kurang mampu memodifikasi soal, kurangnya pemahaman konsep, kemalasan siswa untuk membaca soal, kurangnya mengulangi materi, dan kurangnya sikap kemandirian belajar siswa. Dalam menyelesaikan soal matematika, kreativitas siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal sangatlah dibutuhkan agar soal terasa mudah diselesaikan. Menurut Aini, rendahnya kemampuan siswa berpikir kreatif diduga karena selama ini guru tidak berusaha menggali pengetahuan dan pemahaman siswa tentang berpikir kreatif. Selanjutnya, rumusan masalah, bagaimana kemampuan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Langsung saja kita masuk ke teori belajar matematika. Nah, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dalam diri tersebut. Menurut Shah 2010, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa. Artinya apa? Perubahan tersebut bersifat ke arah yang lebih maju daripada keadaan yang sebelumnya. Menurut Piaget dalam Pitajen 2006, perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahapan, yaitu tahap konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak. Nah, tahap konkret yang dimaksud itu kegiatan yang dilakukan anak untuk mendapatkan pengalaman langsung atau dapat memanipulasi objek-objek yang konkret.
Lalu ke tahap semi konkret di mana tidak perlu memanipulasi objek-objek konkret lagi seperti pada tahap konkret, tetapi cukup dengan gambaran dari objek yang dimaksud. Kegiatan yang dilakukan anak pada tahap semi abstrak memanipulasi atau melihat tanda sebagai ganti gambar untuk dapat berpikir abstrak. Sedangkan pada tahap abstrak, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat 12 lambang atau membaca atau mendengar dengan secara verbal tanpa kaitannya dengan objek-objek yang konkret. Hakikat belajar pembelajaran matematika. Menurut Wanti Sumanto 2003, belajar itu bukan sekadar mencari pengalaman. Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. James D. Whittaker dalam Wanti Sumanto 1983 menerangkan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana perilaku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Lampiran 1 Permendiknas nomor 22 tahun 2006-2009 menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuannya dalam bekerja sama. Adapun tentang hakikat matematika dan hakikat subjek didik beserta implikasi terhadap pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan dalam pembelajaran matematika. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola dan untuk menentukan hubungan. Yang kedua, matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan dalam pembelajaran matematika. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri hingga menghasilkan penemuan mereka sendiri. Yang ketiga, matematika adalah kegiatan problem solving. Guru berupaya mengembangkan pembelajaran sehingga menyelesaikan masalah matematika yang harus dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan cara mereka sendiri. Dan yang terakhir itu matematika merupakan alat komunikasi. Guru harus berusaha menjadikan kegiatan pembelajaran matematika yang memfasilitasi siswa mengenal dan dapat menjelaskan sifat-sifat matematika itu. Kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan kegiatan berpikir yang dimulai karena adanya masalah yang menuntut seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah dengan gagasan yang orisinil. Menurut Torres 1998 dalam Munandar 2012, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan menguji lagi dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Jadi dapat disimpulkan, berpikir kreatif adalah kecakapan seseorang untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban dan gagasan yang baru terhadap suatu masalah dengan usahanya sendiri. Adapun instrumen tes kemampuan berpikir kreatif. Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif. Tujuan dari instrumen ini untuk menilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Kemampuan berpikir kreatif harus disesuaikan dengan aspek materi dan indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu yang pertama, kefasihan. Kefasihan dalam menyelesaikan masalah mengacu pada keberagaman atau macam-macam jawaban masalah yang dibuat siswa, yaitu jawabannya beragam belum tentu berbeda. Beberapa jawaban masalah dikatakan beragam tetapi tidak berbeda bila jawaban-jawaban itu tidak sama satu dengan yang lain. Yang kedua, fleksibilitas dalam penyelesaian masalah mengacu pada kemampuan peserta didik memecahkan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Yang ketiga, kebaruan dalam menyelesaikan masalah mengacu pada kemampuan peserta didik menjawab masalah dengan beberapa jawaban yang berbeda-beda, tetapi bernilai benar atau satu jawaban yang tidak biasa dilakukan oleh peserta didik pada tahap perkembangan mereka atau tingkat pengetahuannya.
Kemampuan penyelesaian soal. Masalah matematika meliputi yang pertama, masalah rutin, yaitu masalah yang prosedur penyelesaian sekadar mengulang secara algoritmik. Yang kedua, masalah non-rutin, yaitu masalah yang prosedur penyelesaiannya memerlukan perencanaan penyelesaian, tidak sekadar menggunakan rumus, teorema, atau dalil. Yang ketiga, masalah rutin terapan, yaitu masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Masalah matematika meliputi dua hal. Yang pertama, masalah internal, yaitu berkaitan dengan pengembangan teori-teori yang ada dalam matematika. Artinya apa? Bagaimana menggunakan teori-teori yang ada untuk menghasilkan atau membuktikan teori baru dalam matematika. Yang kedua, masalah eksternal, berkaitan dengan bagaimana konsep-konsep yang ada dalam matematika dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan yang lain atau pada kehidupan sehari-hari kita. Pertama, dimulai dengan pemahaman masalah, berkenaan dengan proses identifikasi terhadap apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, setelah hal yang diketahui dan yang ditanyakan dirumuskan, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan penyelesaian. Langkah-langkah ini berkenaan dengan pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian dengan untuk menyusun strategi, termasuk di dalamnya penentuan sarana yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Sarana prasarana tersebut dapat berupa tabel, gambar, grafik, pola, persamaan, model, algoritma, rumus, kaidah-kaidah baku, atau sifat-sifat objek. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang mengangkat fakta-fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi di masa sekarang. Penelitian memberikan soal-soal matematika pada saat setelah guru mengajar dalam kelas untuk melihat kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal, keberagaman proses dan hasil akhir jawaban dari siswa tersebut. Tempat penelitian berlokasi di SMP Negeri 1 Mapili yang beralamat Jalan Sungai Maloso, Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer, di mana data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yaitu data pemberian soal kepada siswa kelas 8C SMP Negeri Mapili. Yang kedua yaitu data sekunder, di mana data yang tidak langsung memberikan datanya kepada peneliti atau dapat dikatakan didapatkan dari orang lain. Instrumen penelitian menurut Sugiono, alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, di mana suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 4, yaitu observasi, metode tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data. Menurut Sugiono 2018, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian saya, teknik yang saya gunakan yaitu uji kredibilitas. Yang pertama, ketekunan atau KAC, di mana ketekunan penelitian dalam pengumpulan data. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara penelitian melakukan pengamatan secara teliti dan terus-menerus selama proses penelitian. Yang kedua, triangulasi, di mana pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan beberapa teknik untuk mengecek atau membandingkan data yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik, yaitu dengan cara mengecek data pada subjek yang sama namun dengan teknik yang berbeda, seperti tes dan wawancara. Yang kedua, penilaian teman sejawat, di mana salah satu cara untuk mengecek keabsahan data dengan cara mengumpulkan rekan-rekan sebayanya yang memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang diteliti. Secara bersamaan, mereka akan mereview apa yang telah ditemukan dalam penelitian. Teknik analisis data. Analisis data bersifat induktif, di mana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau hipotesis. Menurut Miles dan Hans mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
pemahaman wawasan yang tinggi. Produksi data yang dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengelola dan memfokuskan semua data sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, data display. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data yang digunakan yaitu penyajian hasil tes pekerjaan siswa dan penyajian hasil dari wawancara. Sehingga dari hasil penyajian data dilakukan analisis, kemudian disimpulkan untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification. Pada tahap ini, data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan data yang telah diperoleh selama penelitian, yaitu hasil pekerjaan siswa dengan hasil wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulannya bagaimana kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan dari hasil analisis data yang berasal dari observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Demikianlah pemaparan proposal ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.